Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Kembali lagi kita pemirsa opini obrolan pas di sini ya dengan tema kita yaitu mengenai team building. Nah, kita lanjut ngobrol bersama dengan Bang Edisu di sini, owner dari Seiring Art dan Team Building. Berarti komplit nih, mau belajar seni iya, terus mau untuk membentuk team buildingnya di instansi masing-masing atau di kantor masing-masing juga bisa langsung ke Seiring. Nah, Bang Edi, ya, awalnya kan dari seni nih, seni rupa, terus juga sekarang sekolahnya udah ada, kelasnya juga udah ada. Nah, mulai kepikiran nih untuk menyatukan antara seni itu sendiri sama dengan team building. Nah, itu di tahun berapa nih, Bang Edi, untuk wah, kita sepertinya ini nih, boleh nih seperti untuk ada peluang untuk di Seiring team building. Oke. Nah, ini lucu ceritanya, Bang. Jadi di awal banyak sekali teman-teman yang ngubungin saya untuk outbound ada di tempat kerjanya. Oke. Jadi beberapa orang hubungi saya. Ini saya kumpulin nih teman-teman yang basicnya outbound. Ada 3 orang awalnya saya kumpulin. Sampai 3 instansi yang hubungi kami itu, Bang. Kami 2 ini kami tolak dulu karena belum ada kan, belum tahu konsep. Akhirnya yang terakhir saya konsepkan sama teman-teman bagaimana caranya ini ada yang mau bermain. Akhirnya kami konsepkan. Itu di tahun 2024, Bang. Oh, 2024. Yang saya panggil ini memang tim outbound saya dulu. Oh, oke. Nah, jadi seperti film Expendables ya. Betul. Jadi tim-tim yang lama dipanggil kembali. Dikumpulin kembali, kita cerita masa lalu dulu dan sekarang saya punya ini, bagaimana kawan-kawan apakah setuju? Kita namakannya team building aja, jangan outbound. Karena kita banyak ada pelatihan, ada workshop, ada bermain seninya, jadi namanya team building. Tapi outboundnya tetap ada, karena di situ perlu adanya kerja sama tim, kita mainkan yang permainan outboundnya. Jadi akhirnya teman-teman setuju. Di 2024 akhirnya deal, kita bikin payungnya dulu. Setelah jadi timnya, kita komunikasikan kawan-kawan yang memang banyak sekali pengalamannya. Akhirnya terjadilah namanya Seiring Team Building, Bang, di tahun 2024 itu. Oke, karena ada beberapa yang ingin gitu ya, perusahaannya, instansinya untuk bikin outbound. Nah, beberapa kali tawaran, pertama karena belum tahu konsepnya seperti apa. Iya, betul. Tolak dulu. Kedua, yang ketiga nih, wah sepertinya harus jadi. harus jadi nih. Gitu. Ini sudah kode alam. Betul, Bang. Nah, ini kan untuk timbul ini kan bisa dibilang kan susah gampang bikin, apalagi untuk permainan-permainan sendiri, terus setiap permainan itu kan punya tujuannya masing-masing gitu. Nah, bagaimana nih cara dari Bang Edi sama timnya untuk ini ada instansi ini mau team building, terus sekalian ada outbound, ada seninya. Nah, dari tim Bang Edi ini mencocokkan perusahaan ini seperti ini, jadi yang kita mainkan gamenya ini, terus seninya kita pakai menggambar misalnya. Nah, bagaimana dari cara Bang Edi untuk menentukan ini permainan yang cocok ini nih gitu. Ya, yang pertama alhamdulillah ya untuk tim di Seiring karena seni, Bang. Jadi orangnya kreatif. Out of the box. Mereka bisa merancang games itu dengan media apapun. Tinggal lagi pertama kita tanyakan dulu ke instansinya, tujuannya apa, Ibu? Apa tujuannya untuk kerjasama, komunikasi, kekompakan. Setelah dapat dari tujuan dari instansi, baru kita diskusikan. Kita diskusikan games yang memang kalau bisa sih jangan yang udah ada kita buat. Kita yang berbeda, kita rancang. Karena games baru yang membuat suasana baru dan pengalaman baru. Setelah jadi, baru kita presentasikan, Bang. Bagaimana Ibu gini-gini. Alhamdulillah kemarin yang terakhir kita outbound, itu nggak ada revisi, semuanya diterima. Jadi kita tahu dulu apa sih itu instansi ini bekerja di mana, bagaimana. Terus kita juga ada masukan, Bang. Kita nggak terima utuh mereka pengen seperti itu, kita kasih masukan, Ibu seperti ini. Kita mungkin akan lebih baik seperti ini. Ya itu kita diskusikan juga. Jadi enak untuk sharingnya, karena ada masukan dari si pihak kliennya gitu, Bang Edi ya. Saya mau permainan yang seperti ini gitu. Nah, kalau untuk dari pembentukan games itu, Bang Edi,
Nah, kalau dari masing-masing games ini punya fungsi dan tujuan nih. Nah, kalau dari tim seiring apa nih untuk secara keseluruhan game itu tujuannya? Sebenarnya tujuan kalau instansi Bang ya, kita pengen nanti instansi itu secara umum target pencapaian mereka itu meningkat. Kalau di organisasi ya pencapaian mereka, target mereka itu meningkat. Sebenarnya outbound itu untuk merangsang Bang. Jadi kalau kami bilang ya itu sebagai media, bagaimana cara mereka akrabnya mereka di sana, kenal mereka nanti di outbound, kepercayaan diri mereka bakal terangkat di outbound, bagaimana komunikasi. Nah, dari pelatihan ini mudah-mudahan berdampak kepada target dari organisasi, target instansi. Betul. Jadi kita juga menyarankan memang kalau organisasi memang bukan harus sih, kayaknya perlu. Benar. Perlu untuk ada acara sesi gathering yang mana di sana kekompakan, kerjasama, saling kenal, terus yang percaya diri yang penting. Benar, betul. Jadi saya juga pelajari Bang dengan seni yang misalnya sebuah lukisan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, karena itu udah ada teorinya. Dan pernah di Cina kalau sekarang ngomongnya itu memang seni diutamakan, skill diutamakan. Nah, kita lihat dari situ dengan proses kreatif, inovasi mereka itu tercurahkan, mereka lebih bangga, lebih senang nanti pas kerja percaya diri. Betul. Walaupun ya secara hasil gambar juga tidak begitu bagus, tapi mereka sudah percaya diri karena udah meluapkan semua emosi, buat bentuk yang abstrak itu nggak masalah. Kita nggak di hasil, tapi di proses mereka. Jadi seni itu bukan di hasil Bang. Jadi bagaimana orang mengungkapkan rasa yang dia rasakan, bagaimana dia mencurahkan apa yang dia rasakan di warna, di bentuk. Jadi kita nggak bilangin dia kalau bagus apa enggak, karena dia cuma untuk itu aja Bang. Jadi itu meluapkan emosi semua. Kita tahu nih karakter orang ini. Jadi akhirnya nanti timbullah rasa percaya diri dia karena emosi sudah diluapkan melalui hasil karya seni tadi. Begitu hasil dia lihat kan, wah ini hasil karya saya. Walaupun itu bentuknya abstrak gitu Bang dia. Yang kayak kemarin kita mainkan di instansi kemarin, ada games yang seni pun bisa jadi kelompok, bisa jadi games komunikasi. Nah, itu kita mainkan tanah liat, kita instruksikan untuk setiap peserta membuat masing-masing membuat satu, tapi sebelum mereka membuat itu kita suruh diskusi dulu. Mau buat apa tema utamanya, besarnya, silakan kalian bicarakan. Itu kita bebas Bang. Ada yang ngatur, ada yang buat ini, kita bebasin. Kita nilai di sana. Akhirnya mereka membuat masing-masing dan nanti disatuin Bang. Tema utamanya dapat nggak gitu nanti mereka presentasikan. Nah, sebenarnya kita tidak juga menjasis itu benar atau salah, cukup gini presentasinya bagus karena udah ada hasil. Walaupun bentuknya nggak sesuai dengan ekspektasi kan mereka udah berusaha. Tapi dilihat itu tadi kembali adalah yang dilihat prosesnya tadi ya. Oke. Karena seru loh, karena kemarin beberapa waktu yang lalu juga saya diajak juga sama Bang Edi bersama timnya untuk ikutan nih di kegiatan team buildingnya di salah satu kampus nih dan itu seru sekali dan juga menjadi pengalaman pertama saya untuk main game khususnya di Ice Breaking dengan ribuan peserta. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, untuk kembali lagi ke prosesnya itu tadi Bang, ini kan terkadang ada yang satu instansi itu hanya puluhan, ratusan, seperti yang kemarin di kampus itu ribuan. Nah, ini kan otomatis perlu perlu pemikiran yang sangat luar biasa nih. Ini pesertanya ribuan. Nah, kita harus bikin gamesnya seperti ini, tetap berjalan efektif, hasil dan tujuannya tetap dapat, dan juga waktunya juga tetap pas optimal gitu. Nah, disitulah perlunya tim yang berpengalaman, tim yang solid Bang. Jadi tetap kita yang tim building harus disiplin, harus pokoknya saya cari pengalaman yang minimal dia udah 3 instansi dia ikutin. Jadi nggak yang baru kita training dulu kalau mau jadi asisten dulu, belum megang sebagai instruktur. Nah di sana kita diskusi Bang pasti Bang. Ini nanti ada seperti ini, kejadian seperti ini. Ada beberapa prediksi yang bakal terjadi itu udah tahu antisipasi. Ada plan A, plan B, plan C di lapangan. Jadi kita bermain itu. Setiap korlap itu udah tahu nanti seperti ini. Dan kita survei lapangan dulu Bang. Untuk yang kemarin ribuan orang. Jalan mana, masuk kemana, games mana. Jadi kita udah pola.
itu 50 kelompok besar. Oke. Bagaimana masuk di setiap pos kan? Nah, itu kita atur bagaimana polanya dan itu kita koordinasikan. Penting sekali adalah satu komando dalam setiap event dan apapun. Oh, oke. Dan itu yang terjadi kemarin lancar. Satu komando jadi tetap satu arah gitu. Satu arah. Jadi seiring sejalan tadi pemirsa opini. Nah, ini kan banyak nih Bang Edi dari games-gamenya. Nah, biasanya nih untuk yang memang benar-benar ini game ini bisa nih menumbuhkan karakter. Kan setiap game kan punya tujuan masing-masing. Atau juga games yang favorit mungkin bisa di-request oleh instansi, bikin dong games yang seperti ini. Nah, kalau games yang memang banyak pihak-pihak request itu Bang Edi atau client request. Ini game atau permainannya seperti apa nih? Kalau menurut saya nih Bang ya, kalau karakter kita nggak bisa bentuk di outbound, tapi kita bisa lihat ini karakternya seperti apa. Jadi kita bisa nilai dari apa yang terjadi di lapangan, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana dia menginstruksikan, bagaimana dia nanti bermarah, ada yang mungkin menyingkir dari ini. Nah itu kita bisa lihat karakter. Nah hasil dari penilaian kita itulah yang jadi panduan dari HRD. Bagaimana sih yang dilakukan? Karena kita nggak bisa membentuk Bang karakter. Benar. Karakter itu dibentuk dari lama yang bakal terjadi. Nah, kalau kita cuma bisa menilai. Pun itu belum 100%. Karena nanti akan bakal berbeda bagaimana kalau dia di bidang ini, dia di bidang permainan itu. Nggak 100%, tapi itulah yang harusnya kebijaksanaan nanti HRD-nya ini seperti ini. Oh iya pas waktu di sini seperti ini. Kita cuma bisa menilai dan ini masukan dari kita. Oke, jadi juga bisa jadi bahan masukan untuk instansi tersebut ya. Betul. Ini harus pola seperti apa, penerapan kebijakan juga dari pimpinannya atau juga manajemen ini harus gimana nih terhadap timnya yang mungkin timnya kreatif semua isinya. Betul. Atau semuanya bersifat leadership semua. Nah, kalau yang leadership pun itu maka dia akan nongol di sana. Bisa terjadi muncul dengan sendirinya itu. Kepercayaan diri bisa kita bentuk. Itu bisa dilatih. Komunikasi kita latih bisa kecuali karakter. Karakter ini mungkin ya bawaan lahir. Bawaannya karena itu udah proses lama yang memang mengakar Bang. Jadi itulah karakter yang kalau saya bilang agak sulit kalau dibentuk di itu. Betul. Apalagi dengan waktu yang hanya beberapa menit di satu game, terus secara keseluruhan paling memakan waktu paling lama setengah harian gitu untuk merubah satu karakter orang itu. Tidak mungkin bisa segampang itu. Tidak mungkin segampang mengembalikan telapak tangan. Iya, betul. Nah, kalau dari tantangan sendiri Bang Edi untuk membuat satu kegiatan dan juga seiring team building ini sendiri, apa yang dihadapi oleh teman-teman dari seiring team building? Sebenarnya kita kalau tantangan bukan tantangan Bang. Kita malah bagaimana kita bisa bermanfaat ke lebih banyak instansi. Kita merasa bukan tantangan karena kita ini sifatnya, saya juga sama tim, itu udah saya sampaikan bahwa kita seiring team building, itu adalah organisasi yang kalau bisa bermanfaat untuk orang. Kita membantu orang nih, melatih orang. Jadi kita bukan mau ambil job sebanyak mungkin atau orang yang ini, siapa yang mau pakai kita persilahkan, kita maksimalkan untuk membantu mereka. Jadi visi misinya di awal membantu. Kalau untuk tantangan saya rasa enggak sih, karena kita ngalir aja Bang. Ngalir aja, karena ada pelatihan, ada workshop di sana kan. Jadi team building bisa ngisi workshop atau pelatihan selain outbound. Ada juga workshop, terus juga pelatihan. Nah, kalau dari workshop atau juga pelatihan ini, workshop yang seperti apa, terus juga pelatihan yang seperti apa nih, Bang Edi? Kemarin, ini udah 2 kali, nanti ada juga dari instansi bank yang nanti ke seiring itu workshop. Kemarin tote bag Bang. Mereka bikin acara biasanya arisan. Ada acara nanti dibuat di nanti belajar ngelukis tote bag gitu. Wah, luar biasa sekali, menarik sekali pemirsa opini obrolan kita bersama dengan Bang Edi di sini. Jangan kemana-mana, pastinya opini akan segera kembali lagi hanya untuk Anda.